mengabdi demi bumi pertiwi, hadapi rintangan, wujudkan kemenangan di darat, di laut, dan di udara. Pasmar II tetap jaya di darat, di laut, dan di udara. Pasmar II tetap jaya. Pasmar II berdasarkan Surat Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor R22081601 RSU tanggal 23 Januari 2001, Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor Skep 08 3 Romawi 2001 tentang likuidasi Brigif 1 Menban Pur Menban Min, maka dibentuklah Pasmar I. Dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 pasal 7 ayat 2 tentang pembentukan Pasmar III, maka dibentuklah Pasmar III. Pasmar II berubah menjadi Pasmar I dan Pasmar I berubah menjadi Pasmar II. Markas Komando Pasmar II beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 1A, Gedangan, Sidoarjo. Tugas pokok Pasmar II adalah membina kemampuan dan menyiapkan kekuatan tempur pasukan pendarat dalam melaksanakan operasi pendaratan amfibi, operasi pertahanan pangkalan TNI Angkatan Laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis, serta tugas-tugas operasi tempur lainnya. Sesuai kebijakan Komandan Korps Marinir dan atas persetujuan Kepala Staf Angkatan Laut, struktur organisasi Pasmar II terdiri dari unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, dan unsur pelaksana. Unsur pembantu pimpinan meliputi staf umum yang terdiri dari staf intelijen, staf operasi, staf personil, staf logistik, dan staf perencanaan. Unsur pelayanan terdiri dari sekretaris umum, staf pribadi, dan detasemen markas Pasmar II. Unsur pelaksana Pasmar II meliputi Brigade Infanteri, Resimen Kavaleri, Resimen Artileri, Resimen Bantuan Tempur, Batalion Intai Amfibi, Detasemen Intelijen, Detasemen Provos, dan 5 Batalion Pertahanan Pangkalan. Brigade Infanteri II Marinir mempunyai tugas pokok membina kemampuan dan kekuatan tempur dalam melaksanakan operasi pendaratan amfibi dan tugas-tugas operasi lainnya. Brigade Infanteri II Marinir terdiri dari 3 Batalion Infanteri Marinir. Resimen Kavaleri II Marinir mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan dan kemampuan unsur-unsur kavaleri guna melaksanakan tugas-tugas bantuan kavaleri dalam rangka operasi pendaratan amfibi, operasi pertahanan pantai, dan operasi tempur lainnya. Satuan Pelaksana Resimen Kavaleri II Marinir terdiri dari Batalion Tank Amfibi II Marinir, Batalion Kendaraan Pendarat Amfibi II Marinir, dan Batalion Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri II Marinir. Resimen Artileri II Marinir mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan kemampuan unsur-unsur artileri guna melaksanakan tugas bantuan artileri dalam rangka operasi pendaratan amfibi, operasi pertahanan pantai, dan operasi tempur lainnya. Satuan Pelaksana Resimen Artileri II Marinir terdiri dari Batalion Howitzer II Marinir,
Batalion Roket 2 Marinir, dan Batalion Artileri Pertahanan Udara 2 Marinir. Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur bantuan tempur guna melaksanakan tugas-tugas dukungan perbekalan dan peralatan, angkutan bermotor, komunikasi dan elektronika, ZENI, polisi militer serta kesehatan dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi serta operasi lainnya. Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir mempunyai 6 satuan pelaksana yang terdiri dari Batalion Perbekalan dan Peralatan 2 Marinir, Batalion Angkutan Bermotor 2 Marinir, Batalion Komunikasi dan Elektronika 2 Marinir, Batalion ZENI 2 Marinir, Batalion Polisi Militer 2 Marinir, dan Batalion Kesehatan 2 Marinir. Batalion Intai Amfibi 2 Marinir mempunyai tugas pokok membina dan melaksanakan tugas pengintaian amfibi, serta mempunyai tugas khusus dalam operasi amfibi sebagai pasukan Trimedia. Prajurit Intai Amfibi dituntut memiliki kemampuan dan daya tahan fisik yang tinggi, taktik dan teknik yang melebihi spesifikasi kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan adalah satuan pelaksana Pasmar II yang bertugas membina, menyiapkan kekuatan dan kemampuan unsur-unsur pertahanan, serta menyelenggarakan unsur-unsur pengamanan pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan yang berada di bawah jajaran Pasmar II terdiri dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 5 berkedudukan di Surabaya, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 6 berkedudukan di Makassar, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 7 berkedudukan di Kupang, Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 8 berkedudukan di Bitung, dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 13 berkedudukan di Tarakan. Sejak berdirinya, Pasmar II telah menorehkan tinta emas untuk negara dan bangsa, dan telah menjadi sejarah penugasan yang membanggakan, dengan hadir dalam setiap palagan, penugasan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, dalam dan luar negeri. Pasmar II merupakan satuan pemukul terdepan TNI Angkatan Laut, juga merupakan komando tempur dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Dharma Bakti Pasmar II yang telah disumbangkan kepada negara dan bangsa tercatat 308 penugasan dalam negeri, mulai dari penugasan daerah konflik sampai dengan penugasan kemanusiaan dan pengawasan batas negara terluar dari wilayah NKRI. Pasmar II juga ikut aktif mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya dalam rangka menjaga misi perdamaian dunia sesuai dengan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu dari tahun 2001 sampai dengan sekarang tercatat 100 penugasan luar negeri. Raksa Nusantara Sakti, Jalesu Buyamka Jaya Mahit.